Nenek itu sedang membakar pakaian suaminya ketika sang suami masih tertidur. Dia takut setelah suaminya pergi nanti, dia akan merasa kedinginan di alam sana. Bahkan pakaian kembar yang mereka beli bersama setahun sebelumnya juga ikut dibakar. Dengan harapan di kehidupan berikutnya, mereka tetap bisa berjalan berdampingan. Warga desa sering menggoda mereka karena meskipun sudah tua, keduanya masih terlihat seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Sang kakek memang memiliki sifat jahil. Setiap kali nenek sedang menyapu daun-daun yang berguguran di halaman, dia sengaja mengacak-acaknya lagi. Saat nenek sedang mencuci sayuran di sungai, dia suka melemparkan batu-batu kecil ke air hanya untuk membuatnya terkejut. Sang kakek juga selalu memilih bunga paling indah dari kebun mereka, lalu menyelipkannya dengan lembut di rambut sang nenek. Pada malam hari, nenek takut berada dalam kegelapan, sehingga kakek akan duduk di luar kamar mandi sambil bernyanyi untuk menemaninya. Meskipun suaranya sering fals, nyanyiannya selalu berhasil membuat hati nenek merasa tenang. Selama bertahun-tahun, mereka sering memakai pakaian yang serasi dan hampir selalu bersama, baik saat makan maupun menjalani keseharian. Musim dingin sebelumnya, nenek mengambil sedikit salju, lalu menyuapkannya kepada kakek sambil berkata bahwa makan salju bisa membuat penglihatannya lebih baik. Setelah memakannya, kakek tersenyum dan berkata bahwa akhirnya dia bisa melihat wajah neneknya dengan lebih jelas. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung selamanya. Kesehatan kakek perlahan memburuk dan batuknya semakin parah pada malam hari. Nenek selalu berjaga di samping tempat tidurnya dengan penuh kekhawatiran. Karena itu, kakek berusaha menahan diri untuk tetap terjaga sampai nenek akhirnya tertidur. Setelah itu barulah dia diam-diam mengulurkan tangan dalam kegelapan dan membelai wajah istrinya. Jauh di dalam hati, nenek tahu bahwa suaminya sebenarnya tidak sanggup meninggalkannya. Mereka memiliki 12 anak, tetapi setelah perang hanya 6 yang berhasil bertahan hidup. Suatu hari nenek membeli banyak pakaian, lalu meminta suaminya berjanji, siapapun yang pergi lebih dulu dari dunia ini, mereka harus mengingat untuk menjaga anak-anak mereka di alam sana dan memastikan mereka memiliki pakaian untuk dikenakan. Tidak lama kemudian, anjing tua kesayangan mereka juga meninggal. Nenek menguburnya dengan tangannya sendiri. Dia percaya bahwa anjing tersebut hanya pergi lebih dulu untuk mencari jalan bagi mereka. Ketika hari-hari terakhir kakek semakin dekat, nenek perlahan mengumpulkan semua pakaian suaminya lalu membakarnya satu persatu. Dia takut jika membakar terlalu banyak sekaligus, suaminya tidak akan sanggup membawanya. Setiap kali kakek terbangun, nenek akan duduk di sampingnya dan menemaninya. Dia bahkan mengatakan bahwa anjing tua mereka telah melahirkan beberapa anak anjing yang sangat lucu. Mendengar hal itu, kakek hanya tersenyum lembut. Pada hari kakek meninggal, salju turun dengan sangat deras. Nenek berdiri di luar kamar rumah sakit. Dia tidak pernah menemukan keberanian untuk masuk ke dalam. Dia hanya berdiri diam sambil menyaksikan suaminya pergi untuk selamanya. Kini nenek juga telah membakar pakaian untuk dirinya sendiri dan anak-anak mereka, lalu mengirimkannya kepada sang suami. Pasangan hidup sejati bukan hanya seseorang yang menemani kita sepanjang hidup, tetapi juga seseorang yang tetap kita rindukan hari demi hari, bahkan setelah mengucapkan selamat tinggal. Dengan cinta dan kerinduan yang sama seperti saat pertama kali bertemu, semoga setiap orang bisa menemukan belahan jiwa yang bersedia berjalan bersamanya sepanjang hidup.